Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih berusaha secara maksimal agar Tom dan Ragnar bisa membela timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan untuk menghadapi laga ini, Sinteyong memanggil 28 pemain. Dari 28 pemain tersebut, ada 2 nama pemain keturunan yang proses naturalisasinya belum selesai, yakni Tom dan juga Ragnar Oratmangun. Padahal pertandingan melawan Vietnam bakal segera bergulir, tetapi kedua pemain ini belum juga menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Oleh karena itulah tidak sedikit pihak yang penasaran bagaimana dengan nasib Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Menanggapi hal ini, Erick Thohir menjelaskan dengan rinci bahwa belum lama ini DPR RI baru selesai menandatanganinya. Untuk itulah saat ini pihaknya tinggal menunggu surat keputusan Presiden atau Kepres agar kedua pemain ini bisa menjalani sumpah WNI nantinya. Erick Thohir pun berterima kasih kepada DPR RI yang sudah mendukung proses naturalisasi Tom dan juga Ragnar Oratmangun. Ya, menurut Erick proses naturalisasi ini memang sedikit terlambat karena sebelumnya ada libur. Untuk itulah setelah libur DPR RI pun telah menandatangani surat naturalisasi kepada pemain tersebut dan langsung diproses ke Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek. Maka dengan begitu saat ini PSSI hanya menunggu surat keputusan Presiden atau Kepres untuk keluar. Dan setelah keluar, Tom dan juga Ragnar nantinya akan langsung menjalani sumpah untuk menjadi WNI. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini. Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa sekarang ini pihaknya terus mendorong percepatan. Hal ini karena PSSI juga berharap Tom Hei dan Ragnar Oratmangun bisa segera membela timnas Indonesia. Ya, kita kan juga dorong ya untuk percepatan yang memang kita lakukan untuk Tom dan juga Ragnar. Karena ada surat-surat yang harus menyusul kemarin. Karena memang kan dalam naturalisasi ini kan perlu kelengkapan surat. Apalagi kalau sudah didorong dari DPR ke Presiden untuk disumpah. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dilengkapi. Tapi semua berjalan dengan baik, ujarnya. Ya, mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau KOI ini mengaku bahwa pihaknya memang mendorong percepatan naturalisasi kedua pemain tersebut. Akan tetapi, Erick tak bisa menjanjikan kapan tepatnya kedua pemain tersebut bisa menjalani sumpahnya. Erick mengaku bahwa PSSI akan berusaha semaksimal mungkin dengan harapan pemain Tom dan Ragnar nantinya bisa membela timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Ya, walaupun kedua pemain ini tak bisa membela timnas Indonesia pada 21 Maret 2024, namun PSSI menargetkan keduanya untuk bisa tampil saat bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024 mendatang. Ya, anggota Komite Eksekutif atau Esko PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pihaknya mempersiapkan Tom Hei dan Ragnar Oratmangun untuk membela timnas Indonesia kontra timnas Vietnam dalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Hei dan Ragnar Oratmangun gagal diambil sumpah kewarganegaraan RI pada 2 hari belakangan karena berkas naturalisasinya baru ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu 13 Maret. Padahal Tom dan Ragnar sudah tiba di Indonesia pada 11 Maret kemarin bersama pemain keturunan lainnya yaitu Nathan Choaon. Namun hanya Nathan Choaon yang dilantik sebagai warga negara Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 11 Maret 2024. Sebab dokumen naturalisasinya telah lengkap sejak akhir Desember 2023 lalu. Ya, surat dari DPR sudah ditandatangani pada Rabu sore. Sebab pada hari itu memang hari kerja pertama setelah 2 hari libur dan DPR memproses secara administrasi. Dan kedatangan Tom juga Ragnar itu memang melengkapi administrasi yang nantinya dipakai untuk tahapan berikutnya, kata Arya Sinulinga. Kondisi ini pun membuat Tom dan Ragnar dipastikan belum bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam dalam pertemuan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 21 Maret 2024. Namun PSSI masih memperjuangkan Tom Hei dan Ragnar untuk bermain dengan timnas Indonesia ketika bertandang ke Stadion Nasional Midin Hanoi untuk menantang Vietnam dalam leg kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itulah Tom dan Ragnar harus diambil sumpah kewarganegaraan RI dalam waktu dekat, disusul dengan perpindahan federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI di FIFA.
Tom dan Ragnar akan kami siapkan administrasinya semua supaya siap bertanding bersama timnas Indonesia pada 26 Maret 2024 untuk melawan Vietnam, kata Arya Sinulinga. Dan di informasi bola selanjutnya, timnas Indonesia bakal 2 kali menghadapi Vietnam pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia akan lebih dulu menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret nanti. 5 hari berselang, giliran Vietnam yang menjadi tuan rumah di Stadion Midin Hanoi. Dan untuk laga ini, pelatih timnas Indonesia Sinteyong optimistis timnya bisa menuai kemenangan. Apalagi saat ini ada para pemain keturunan baru yang bakal bermain seperti Jay Itzes ataupun Nathan Choaon. Selain itu, berbagai fasilitas yang sudah dipenuhi oleh PSSI untuk memudahkan kerja Sinteyong. Nah, sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali pun menilai optimisme yang diusung oleh Sinteyong merupakan hal yang wajar. Menurutnya ini merupakan laga kunci untuk menentukan skuad Garuda bisa lolos ke babak berikutnya atau tidak. Jika meraih kemenangan melawan Vietnam di leg pertama, lalu menang atau minimal seri di leg kedua, maka peluang ke babak berikutnya ya sangat besar. Dengan 11 pemain keturunan dari 28 pemain yang dipanggil, termasuk 13 pemain yang bermain di luar negeri, ya maka sejatinya kekuatan Indonesia sudah berada di atas Vietnam. Jadi menang merupakan harga mati. Kata laki-laki yang juga koordinator Save Our Soccer itu menegaskan. Lebih lanjut, Akmal juga menuturkan bahwa kebutuhan Sinteyong yang sudah dipenuhi oleh PSSI membuat sang pelatih tidak ada pilihan lain selain bisa membuat timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Kuncinya Sinteyong harus bisa memenangkan 2 laga terdekat itu, ujarnya. Bahkan Akmal juga menekankan 2 laga melawan Vietnam akan menjadi kunci. Apakah kontrak Sinteyong bisa diperpanjang atau justru diganti? Ini hal yang penting ya. Laga yang penting. Vietnam saja sudah ketar-ketir menghadapi Indonesia dan ini menandakan kemenangan merupakan harga mati dan nggak bisa ditawar. Dan kalau Sinteyong sudah yakin bisa menang, maka kita ikut optimistis timnas bisa menundukkan Vietnam, ujarnya. Ya, seperti diketahui ada 28 pemain yang dipanggil Sinteyong untuk mengikuti pemusatan latihan jelang melawan Vietnam. Dari 28 pemain itu, beberapa nama baru seperti Jay Itzes dan Nathan Choaon, serta 2 pemain yang masih dalam proses untuk menjadi WNI, yakni Ragnar Oratmangun dan Tom Hei juga dipanggil. Dan rencananya para pemain timnas Indonesia akan mulai dikumpulkan di Jakarta pada 18 Maret nanti.